Saudara, para mualaf atau orang-orang yang meninggalkan kekristenan, meninggalkan Yesus Kristus, mereka meninggalkan Yesus Kristus oleh karena mereka telah membaca Yohanes 17 ayat 3. Setelah mereka membaca, langsung disimpulkan Yesus itu hanyalah utusan. Itu sebabnya mereka meninggalkan Yesus Kristus. Ini adalah satu pemaparan, ini adalah satu kesimpulan yang keliru. Penafsiran yang sangat keliru tentang Alkitab, tentang Yesus Kristus. Kenapa keliru? Karena mereka hanya mengambil satu ayat aja, kemudian mereka simpulkan. Tetapi itu pilihan mereka, ya biarkan saja. Itu pilihan mereka, karena setiap orang sudah diberikan hak bebas, hak pilih, free will. Ya, dan hari ini saya mau menjelaskan, saya mau membagikan apa yang Roh Kudus ajarkan di dalam hidup saya ketika saya membaca firman Allah. Saya adalah pengikut Yesus Kristus. Saya adalah orang-orang yang mencintai orang lain supaya kembali kepada Yesus Kristus. Dan hari ini saya mau membagikan Yohanes 17 ayat yang ketiga. Sekarang kita baca bersama-sama. Yohanes 17 ayat yang ketiga. Apa itu isinya? Inilah hidup yang kekal itu. Ingat, inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka ini adalah orang-orang, ya, orang-orang banyak, ya, termasuk juga murid-muridnya, gitu ya. Mereka mengenal Engkau. Mereka mengenal Engkau. Ya, Engkau ini siapa? Bapa Allah. Satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Yesus Kristus dikatakan di dalam ayat yang ketiga, itu diutus oleh Allah Bapa. Tidak ada nama lain yang disebutkan yang diutus oleh Bapa atau Allah. Pertanyaannya, kenapa Allah mengutus Yesus Kristus? Karena ini berkaitan mengenai apa tadi? Inilah hidup yang kekal itu. Jadi berkaitan misi. Misinya adalah hidup kekal. Hidup kekal ini supaya dimiliki oleh banyak orang. Semua orang. Hidup kekal itu sebabnya hanya Yesus Kristus yang diutus supaya hidup kekal ini dimiliki oleh banyak orang. Jadi inilah misi Yesus Kristus, diutus oleh Allah. Diutus oleh Allah. Jadi tidak ada nama lain. Berkaitan mengenai hidup yang kekal, hanya nama Yesus Kristus. Ini adalah ungkapan perkataan langsung Tuhan Yesus. Bahwa Engkau mengutus aku, ini berkaitan mengenai apa? Hidup yang kekal. Jadi tidak ada hidup kekal di luar dari Yesus Kristus. Kenapa hidup kekal? Kenapa ada hidup kekal? Karena ada kematian kekal. Apa itu kematian kekal? Terpisahnya engkau dari Allah, yang tidak percaya kepada Yesus Kristus, terpisah dari Allah selamanya. Kita berada di mana kalau kita nggak percaya Yesus Kristus? Di mana di dalam Yesus katakan bahwa dilemparkan ke dalam lautan api nanti. Maut, kerajaan maut, dan orang-orang di dalamnya itu dilemparkan dalam kerajaan, dalam lautan api yang menyala-nyala, api yang tidak terpadamkan. Saudara, inilah yang dikatakan. Dan ini nggak bisa dipahami oleh mereka, oleh para mualaf yang menekankan hanya Yesus itu adalah utusan. Tapi mereka lupa utusan oleh karena apa? Misi. Hidup kekal. Jadi tidak ada hidup kekal diperoleh dari nama yang lain kecuali Yesus Kristus. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita mempunyai hidup yang kekal. Kita diselamatkan. Makanya hidup orang-orang yang percaya Yesus Kristus itulah yang disebut dengan orang benar, hidup oleh karena iman. Iman kepada Yesus Kristus. Dalam Roma dikatakan orang benar itu hidup oleh iman. Iman yang mengerjakan, iman yang bertindak.
mengerjakan sesuatu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Seperti yang Yesus katakan di dalam Yohanes 5 ayat 37, yaitu Bapa yang memberikan kesaksian tentang aku ini adalah Yesus Kristus. Ini yang dikatakan oleh Yesus Kristus, bahwa Bapa sendirilah yang memberikan kesaksian tentang aku. Luar biasa. Kenapa Bapa yang memberikan kesaksian tentang Yesus? Karena Yesus datang dan keluar dari Bapa. Di dalam Yohanes 1 ayatnya 1, 13, Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 dan 14. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Di ayat yang ke-14, firman itu telah menjadi manusia. Luar biasa. Itu sebabnya Bapa yang memberikan kesaksian tentang Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus datang dan keluar dari Bapa, dari Allah. Sebab firman itu telah menjadi manusia. Allah itu telah menjadi manusia. Puji Tuhan saudara. Dan kita jangan lupakan dalam Yohanes 17 ayat 1-2. Ini yang dilupakan juga oleh saudara-saudara yang meninggalkan Yesus Kristus. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya, kepada Yesus Kristus atau anak itu, kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula, ya, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua orang yang telah engkau berikan kepadanya. Jadi orang yang datang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dialah yang mempunyai hidup yang kekal itu. Tuhan memberkati.